A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illa ratin wali Allah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita diperjumpakan Allah lagi di majelis kita. Dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir malam hari di majelis kita. Adapun malam hari ini daripada Imam Al-Ghazali yang judulnya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi pada pengajian yang telah lalu mungkin sudah pernah kita pengajian kitab Ihya Ulumuddin, namun waktu dan kesempatannya tidak memungkinkan. Nah, maka pada malam hari ini, insyaallah dari mulai malam hari ini majelis kita akan mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab Ihya Ulumuddin yaitu menghidupkan ilmu-ilmu agama supaya para salik tadi bertambah wawasan dan ilmu pengetahuannya, supaya bertambah keyakinannya, bertambah kuat istiqomahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya adalah untuk mendekatkan paham kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diri kita lebih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bermakrifat sesuai yang dianjurkan baginda Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukuplah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh suri tauladan yang baik. Kita bermakrifat kepada Allah dengan dasar sesuai yang dianjurkan, yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tugas seorang salik tadi ataupun yang sudah wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, jadi tugas seorang salik tentu meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai kepada Allah, maka dialah orang yang pertama di barisan saf pertama menegakkan hukum-hukum Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bermakrifat, orang yang mengenal Allah itu di barisan pertama menjunjung tinggi hukum-hukum Allah dan sunnah daripada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu maksud kita tadi, agar kita belajar kitab Ihya Ulumuddin tadi, agar ilmu ma'rifat yang kita peroleh dari Allah itu mutlak semata-mata untuk Allah juga. Baik, kita mulai pengajian kita malam hari ini, bagian yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bab pertama daripada kitab Ihya Ulumuddin yaitu tentang keutamaan daripada ilmu. Mengawali pengajian malam hari ini yaitu Quran surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Itu kalau diterjemah atau diberi paham kepada diri kita. Kalau Tuhan berfirman tadi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan hanya Aku. Jadi kata Tuhan, tidak ada Tuhan lain, tidak ada Tuhan selain daripada Aku yang menegakkan segala keadilan. Nah, jadi tidak ada Tuhan lain kecuali hanya Aku. Ini pula sesuai dengan surah Al-Jariyat ayat surah At-Taha ayat 14. Innani anahu la ilaha illa ana fabudni wa aqimi sholata li dzikri. Innani anahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah. Jelas, sesungguhnya Aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak kecuali Aku. Nah, pada pembukaan kitab Ihya Ulumuddin Quran surah Ali Imran tadi, bahwa Allah Subhanahu menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan hanya Aku. Sesuai dengan surah At-Taha ayat 14. Jadi terhubung pula surah Ali Imran ayat 18 ini dengan surah At-Taha ayat 14. Bahwa sebenarnya Tuhan itu adalah Aku, kata Tuhan. Tidak ada yang lain selain daripada Aku. Sesungguhnya Aku tadi adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali hanya Aku. Kemudian Akulah yang menegakkan keadilan. Lalu surah apa yang terhubung dengan demikian? Tuhan tadi adalah raja daripada manusia, Malikin Nas. Aku adalah raja manusia. Tentu Aku pula yang menegakkan keadilan. Jadi yang menegakkan keadilan, kalau di sini Dia yang menegakkan keadilan. Kalau kata Tuhan, Aku yang menegakkan keadilan. Bahkan Aku yang menguasai, yang memelihara, yang mengatur daripada dirimu, wahai manusia. Dan Aku pula yang jadi raja engkau. Maka Aku menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan demikian. Jadi para malaikat dan orang-orang berilmu menyatakan demikian, bahwa tidak Tuhan yang lain kecuali hanya Dia, hanya Allah. Bahwa tidak ada Tuhan lain kecuali hanya Dia, hanya Huwa, hanyalah Dia Allah. Kata Tuhan tadi, hanya Aku saja, tidak ada yang lain. Jadi para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyatakan demikian. Tidak ada Tuhan lain selain Dia. Tentu tak. Bagi Allah tidak demikian. Artinya tidak ada Tuhan lain selain daripada Aku. Nah, kalau nya paham, alhamdulillah tadi.
Jadi kata Tuhan dalam Quran surah Ali Imran ayat 18, tidak ada Tuhan selain aku. Ataupun surah At-Taha ayat 14 tadi, annani anahula illaha illa ana. Akulah Allah, tiada Tuhan yang hak selain daripada aku. Tuhan menyatakan dirinya dalam surah Ali Imran tadi, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, jadi bila selain aku itu bukan Tuhan lah. Nah, yang hendak engkau temui itu Tuhankah, siapakah? Pahalakah, surgakah? Apakah yang hendak ditemui? Nah, tentu tuh Tuhanmu. Nah, iyalah tuh. Nah, kalau hendak menemui yang lain, nah, jadi kata Tuhan, bila siapa yang mencintai aku pun mencintainya. Siapa yang hendak mengenal aku pun kepengen mengenalnya. Bahkan ketika sholat disuruh Tuhan mendirikan sholat untuk mengingatku pula, bukan untuk mengingat yang lain. Nah, jadi bila mengingat yang lain berarti mengingat makhluk. Bila ada tujuan beribadah selain daripada Tuhan, berarti ada kecintaan lain kepada dunia tadi. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, sekarang perhatikan wahai para pembaca yang budiman. Bagaimana Allah bersaksi pertama-tama dengan dirinya sendiri. Jadi yang mensaksikan aku tuh siapa? Kata Tuhan, aku juga. Jadi yang pertama-tama bersaksi atas dirinya Tuhan tadi adalah Tuhan itu sendiri. Baru para malaikat, nah, kemudian orang-orang berilmu atau ulama. Jadi yang pertama-tama mensaksikan dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Seperti yang tertulis di surah At-Taha tadi, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain daripada aku. Tuhan dengan terang-terangan menjelaskan kesaksian dirinya sendiri, bahwa dirinya lah sendiri yang menyatakan keadaannya, bahwa dirinya lah sendiri yang menyebutkan bahwa tidak ada Tuhan lain selain dirinya. Jadi Tuhan yang mula-mula pertama menyaksikan dirinya. Itu pula yang sering kita dengar, kita baca, kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, dua kalimat syahadat ini adalah pintu untuk masuk ke dalam agama Islam. Tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat, tentu seseorang tadi adalah bukan orang Islam. Kalau keturunan Bang Bejat, iya keturunan kan ikut juga, ya kah? Asyhadu an la ilaha illallah. Naik saksi aku tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Kalau dibaca sini, yang aku ini menunjukkan mula-mula yang menyaksikan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi yang menyaksikan dan disaksikan yang mula-mula atau pertama adalah Tuhan menyaksikan dirinya sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh para malaikat, orang-orang berilmu, ulama. Jadi Allah mula-mula bersaksi pertama-tama dengan dirinya sendiri. Maka kalimah ini masyhur tadi, asyhadu alla ilaha illallah. Naik saksi aku. Nah, kalau mula-mula yang pertama-tama Tuhan bersaksi dengan dirinya, berarti aku, kata Tuhan, menyaksikan diriku sendiri, bahwa tidak ada Tuhan lain kecuali hanya aku.
sesuai dengan surah At-Taha ayat 14 tadi, bahwa aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain daripada aku. Kemudian surah Al-Imran ayat 18 tadi, tidak ada Tuhan selain daripada aku, kata Tuhan. Bahwasanya Tuhan berfirman bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan hanya aku yang menegakkan keadilan. Jelas saja itulah, jadi yang mula-mula menyaksikan maka disebut syahadat tauhid. Syahadat tauhid yaitu syahadat tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya mula-mula tidak ada sesiapapun yang mengesahkan Allah kecuali dirinya sendiri. Nah, jadi makhluk tidak akan bisa mengesahkan Allah. Cuma diri kita tadi hanya mendekatkan paham kita, menghampirkan paham kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah esa. Bukan diesakan karena Tuhan tadi Maha Esa. Nah, artinya Tuhan sendirilah yang memberikan ma'rifatullah kepada diri kita, sehingga kita bisa melihat dan menyaksikannya. Maka tergolonglah kita adalah orang-orang yang berilmu. Tentu berilmu tadi adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi mula-mula Tuhan bersaksi kepada dirinya sendiri. Asyhadu an la ilaha illallah. Penyaksian pertama bahwa aku, kata Tuhan, menyaksikan akan diriku sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan kesaksian para malaikatnya, kemudian orang-orang berilmu atau ulama. Dari ayat ini kita bisa memahami derajat orang berilmu dan nilai mereka demikian sangat tinggi. Orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu, Allah mengangkat derajat mereka. Jadi orang-orang beriman dan berilmu, maka Allah akan mengangkat derajat mereka tadi. Jadi orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu, maka Allah akan mengangkat derajat mereka. Quran surah Al-Mujadilah ayat 12. Jadi saking memuliakannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Tentu ilmu apa? Dikutip dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling baik?" Lalu jawab Nabi apa? Yaitu dengan ilmu. Penasaran para sahabat tadi. Nabi ditanya amal apa yang paling baik, dijawab adalah ilmu. Kan gak nyambung ya. Istilah kata kalau kita anak kecil tak nyambung. Nah, kita bertanya tentang amal, dijawabnya ilmu. Tapi yang menjawab adalah seorang baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diragukan sedikit pun tentang pernyataan dan jawaban daripada beliau. Kalau kita mungkin tanya-tanya, kalau guru
Nyatakan bahwa kata kita, ilmu apa wahai apa ya amal apa wahai guru yang paling baik? Nah, misalnya jamaah bertanya. Lalu dijawab oleh sang guru adalah ilmu. Nah, mungkin kita berburuk sangka. Nah, kenapa guru menjawab demikian? Mengapa kami bertanya amal apa yang paling baik? Guru menjawabnya adalah ilmu. Kan kadang nyambung. Nah, tetapi ketika baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menjawab, siapa yang berani protes? Pak Ijabkah? Atau siapakah? Ulama siapakah? Nah, para sahabatkah? Tidak ada yang protes. Mengapa harus ilmu wahai baginda Nabi? Nah, apakah tidak sholat, berzakat, bersedekah yang banyak, amal jariah yang banyak? Nah, kenapa Nabi ditanya amal apakah yang paling baik? Nabi menjawab ilmu tadi. Jadi penasaran para sahabat, tidak dijawab dengan ini amal jariah, amal zakat yang paling banyak atau amal korban kah? Nah, kan musim korban dah lewat. Nah, kalau amal korban yang paling banyak mungkin jual tanah, jual kebun, jual ladang, penting berkorban. Nah, artinya korban tadi. Ternyata baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab adalah ilmu. Lalu para sahabat tadi bertanya pula dengan penasarannya, ilmu apakah itu wahai baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rasulullah, ilmu apa itu? Lalu kata baginda Nabi apa? Dengan ilmu ma'rifatullah, dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah amal yang paling baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah hadisnya tadi kita kutip di pengajian yang akan datang. Nah, ini kan pembukaan malam ini, nah, karena ada hubungannya dengan ilmu. Nah, jadi jelas-jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan ilmu ma'rifat tadi dengan di atas amal. Bayangkan orang kadang mengenal Allah, sholat, apa yang disembahnya. Bayangkan orang tak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk berzikir pagi siang malam, siapa yang diingatnya? Bukan sholatnya yang salah, tapi tak belajar ilmunya, tak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka derajat orang yang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu tadi jauh tingkatannya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata tentang mereka, derajat orang-orang yang beriman 700 lebih tinggi daripada derajat orang tak beriman, dan jarak antara keduanya sama dengan 500 tahun. Begitu pula jarak antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Nah, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, derajat orang-orang beriman 700 kali lebih tinggi derajatnya daripada orang tidak beriman. Dan jarak antara keduanya adalah sama dengan perjalanan 500 tahun. Itu derajat antara orang yang beriman dan tidak. Kemudian derajat antara orang yang beriman dengan berilmu pun beda. Derajat orang yang mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah jauh. Derajat orang yang mengenal Allah dibanding dengan ahli ibadah jauh. Apa kata Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perbandingan antara orang ahli ibadah dibanding orang yang mengenal Allah, laksana aku dibanding dengan orang awam. Jauh tingkatannya. Nabi
Nabi menyatakan menghubungkan kenabian dengan derajat orang yang mengenal Allah dibanding dengan orang ahli ibadah, jauh bedanya. Seperti kenabian, seperti diri beliau dibanding dengan orang awam, padahal mereka adalah ahli ibadah. Kira-kira tambah rajin kah untuk ilmu ma'rifat atau malas-malasan kah? Nah, kalau belajar dibuka kitab Ilmuddin menghidupkan ilmu-ilmu agama, yaitu gigih, rajin menuntut ilmu ma'rifat. Pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau langsung mengenal Allah, nah, tapi tak tahu pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu mungkin hatinya bisa goyah, hatinya mungkin ada keraguan-raguan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kembali kita kepada kitab Ilmuddin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mula-mula bersaksi dengan dirinya sendiri, kemudian dilanjutkan para malaikat, kemudian orang-orang berilmu atau ulama. Jadi orang berilmu tadilah orang yang mengenal Allah. Bagaimana seseorang bisa menyaksikan Allah, Tuhannya, Rabbul Alamin, Tuhan semesta sekalian alam? Bagaimana bisa menyaksikan Tuhan kalau tak mengenal Tuhan? Bagaimana seseorang dikatakan bertuhan tapi tak mengenal Tuhan? Dia namanya formalitas. Secara ucapan, secara lahiriah. Tentu tak berguna di hadapan Tuhan. Tentu semua yang formalitas secara lahiriah tidak akan berguna di negeri akhirat. Misalnya ucapan beriman tapi cuma di mulut, hatinya mendustai, hatinya mensekutukan Tuhan. Memang secara lahiriah diterima imannya, namun secara batiniah iman yang hanya mulut saja tidak disertai dengan hati yang tidak mensekutukan Tuhan, maka tidak bernilai imannya. Nah, jadi yang bersaksi pertama itu Allah, kemudian para malaikat, yang ketiga adalah orang berilmu. Jadi pentingnya menuntut ilmu tadi. Nah, jadi bagi kita yang kadang mengenal Allah, lalu apa yang kita sembah? Nah, kalau kadang mengenal Allah, lalu apa? Sholat kita jadi ujub ria. Maka celakalah orang yang sholat karena lalai, karena lupa dengan Tuhannya, karena tak mengenal Tuhannya. Lalu apa yang disembahnya? Apa yang disembahnya tadi? Kecuali hanya angan-angan. Nah, kalau beribadah ada tujuan lain selain daripada Tuhan. Jadi kalau orang yang mengenal Allah, hendak dia sholat sepanjang malam, tidak ada kesyirikan bagi diri. Tapi bagi engkau yang kadang mengenal Tuhan, nah, sudah jarang sholat misalnya, nah, menyekutukan Tuhan lagi. Nah, jadi bukan seberapa banyak, seberapa sering sholat engkau laksanakan yang membuat nilai itu apakah engkau mengenal Tuhan. Kenal Tuhanmu kah? Tidakkah? Yang kau sembah tadi benar-benar Tuhanmu kah? Apa angan-anganmu atau hawa nafsumu? Bagaimana kita dinyatakan bertuhan kalau belum melihat menyaksikan Tuhan? Tentu semuanya hanyalah berupa kata-kata atau formalitas saja. Belum melihat Tuhan.
Jadi derajat orang yang berilmu dan nilai mereka demikian tinggi. Orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu, Allah akan mengangkat derajat mereka. Nah, jadi orang beriman. Iman ini dua perkara. Nah, jadi iman kan dua perkara. Jadi iman yang lemah dan iman yang kuat. Nah, ada yang ihsan, ada yang tidak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kalian tahu yang paling menakjubkan imannya?" Para sahabat menjawab, "Iman para malaikat ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menyatakan, "Bukan," kata Rasul, "bukan imannya para malaikat." Bagaimana para malaikat tidak beriman, sedangkan mereka betul-betul makhluk yang memperhatikan dan melaksanakan perintah Allah? Para sahabat menjawab lagi, "Kalau begitu imannya para nabi ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab lagi, "Bukan," kata baginda Nabi. "Bagaimana para nabi tidak beriman, sedangkan malaikat Jibril mendatangi mereka dari langit?" Kemudian para sahabat menjawab lagi, "Kalau begitu imannya para sahabatmu wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Bukan," kata baginda Nabi. "Bagaimana para sahabat tidak beriman, sedangkan mereka telah melihat berbagai mukjizat daripada diriku, dan aku juga memberitahukan mereka wahyu yang diturunkan kepadaku." Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Orang-orang yang paling menakjubkan keimanannya adalah orang-orang yang terlahir setelahku, beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihatku, tetapi mereka membenarkanku. Alangkah inginnya aku berjumpa dengan saudara-saudaraku itu." Lalu kata baginda Nabi tadi apa? Antara orang yang ahli ibadah tadi, nah, tentu mereka beribadah sepanjang waktu, seumur hidup mereka gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang kosong di dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada istilah waktu yang lalai yang tidak bisa mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok diri kita. Kita sibuk mengurus dunia, mengurus kehidupan kita, mengurus perut kita, mengurus rumah, dan lain sebagainya. Itulah diri kita. Apakah bisa kita dikatakan seorang ahli ibadah? Nah, jadi ahli ibadah saja yang sering taat beribadah kepada Tuhan sepanjang waktu yang tidak ada lalai. Kata baginda Nabi, ketika dibandingkan dengan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, jauh bedanya. Begitulah Nabi menunjukkan kemuliaan orang yang mengenal Allah. Derajat orang yang mengenal Allah dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Laksana aku dibanding dengan orang awam. Begitu jauh perbedaan antara orang yang mengenal Allah dengan orang ahli ibadah. Kalau kita macam mana? Mengenal Allah tak mau. Kalau belajar mengenal Allah malas-malasan. Ibadah sering ditinggalkan, mau jadi apa? Karena yang pantas mendapatkan surga itu dua. Orang yang mengenal Allah dan orang ahli ibadah. Mereka pantas mendapatkan. Kalau kita macam mana? Sudah tak mengenal Allah, beribadah sudah jarang-jarang, apalagi sering ditinggalkan.
karena kesibukan mengurus daripada kehidupan dunia. Macam dunia ini tadi, hidup selama-lamanya kita tadi tak mau berpisah dengan dunia, seolah-olah dunia dan diri kita tak dipisahkan. Wah, jadi dunia mau dibawa tadi ya, alhamdulillah kalau dibawa ya kapajab. Kalau kada diambil kawan, nah kalau kita meninggal, istri yang cantik bisa kawan yang ambil. Nah, harta yang banyak direbutkan oleh ahli waris, ya kan? Tetapi ketika ilmu engkau tinggalkan untuk anak istrimu, itu lebih bermanfaat, lebih berguna daripada sekedar harta benda yang kita tinggalkan untuk anak dan istri tadi. Tentu ilmu tadi lebih berharga. Dan kata Nabi, lebih berharga ilmu mengenal Allah daripada orang ahli ibadah. Rajinkah tidakkah? Nah, kalau kada rajin bagaimana tadi? Nah, ya kadang-kadang kita mundur. Nah, mundur tadi untuk mengenal Allah, mundur. Tapi mengajar ibadah, seolah-olah dengan beribadah banyak derajatmu lebih mulia, lebih agung. Tidak. Karena Tuhan telah menakdirkan kepada diri insan manusia, bagi yang belum bisa mengenal Allah lalu diberi makam oleh Allah, yaitu ahli ibadah. Kalau sudah bisa mengenal Allah lalu dianugerahkan oleh Allah ma'rifatullah. Nah, jadi semua tadi adalah anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kada padam mendadak malam inilah. Nah, kalau padam mendadak macam mana? Nah, jadi makin baik lagi. Nah, kalau digabung orang yang mengenal Allah dan ahli ibadah. Sudah ahli ibadah mengenal Allah pula. Jadi sudah ahli ibadah mengenal Allah pula. Jadi kalau anak milih keduanya kalau bisa memilih. Nah, tapi Tuhan sudah menakdirkan kepada setiap insan manusia tadi. Kemudian kita lanjutkan tentang perkara iman tadi. Dari sebuah hadis sahih dari Sahih Muslim dari Umar bin Khattab dan dua riwayat dari Abu Hurairah, sanad kedua hadis tersebut adalah sahih. Jadi dari hadis Sahih Muslim dari Umar bin Khattab dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di hadapan antara kaum muslimin. Jadi Rasulullah muncul di antara kaum muslimin, lalu datang seseorang yang bertanya. Macam kita misalnya kumpul-kumpul tadi, lalu datang seseorang yang bertanya. Lalu seseorang datang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu? Nah, jadi bertanya seseorang tadi, si A tadi yang datang pada perkumpulan tadi, Rasulullah dengan kaum muslimin, apakah iman itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, pertemuan dengan Allah, para utusannya, beriman kepada hari akhir. Kemudian orang itu lagi bertanya lagi kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Kemudian baginda Nabi menjawab lagi, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan segala apapun.
Ingatlah, jadi Islam itu beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Misalnya sholat beribadah kepada Allah, tidak mensekutukannya, berarti sholatmu tidak ada tujuan lain kecuali semata-mata pengabdian kepada Allah. Jadi bila ada tujuan lain, maka itu bukan Islam namanya. Jadi beribadah karena sesuatu, mengharap sesuatu, mengharap pahala, mengharap surga, ataupun takut neraka, ataupun malu dengan tetangga, sahabat, keluarga, atau mertua, maka ibadah tadi adalah riya. Ibadah tadi termasuk sirikopi, yaitu kejaliman diri tadi kepada Tuhan, mensekutukan Tuhan dengan segala sesuatu, atau yang sering kita sebut yang namanya riya atau syirik. Nah, jadi syirik. Jadi riya itu salah satu daripada penyakit hati yang disebut sirikopi. Nah, jadi sebenarnya Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ibadah kemarin gerak dan diam. Kita duduk, berdiri, berbaring, jalan, bicara, tidur adalah bernilai ibadah. Namun semuanya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu apapun. Nah, jadi dari hadis ini, wahai Rasulullah, apakah itu Islam? Kemudian Nabi menjawab, Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah. Jadi segala amal yang ada pada dirimu ditujukan semata-mata kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu apapun. Itulah Islam yang dikutip dalam hadis malam hari ini dari Umar bin Khattab dan daripada riwayat Abu Hurairah tentang Islam, tentang iman. Mungkin pengertian Islam banyak, cuma daripada hadis malam hari ini, ketika Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, apakah Islam itu? Yaitu Islam adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan segala sesuatu.